Pernah nggak sih kita merasa khawatir nih karena anak kita terlihat berbeda dibandingkan teman-teman seusianya? Mungkin ada yang belum lancar bicara, sulit fokus, atau terlihat lebih lambat dalam mengikuti instruksi. Nah, tanpa sadar kita mulai membandingkan. Kenapa ya anak saya belum bisa? Kenapa ya anak saya lebih lamban daripada teman-temannya? Apa ada yang salah dengan pola asuh saya? Biasanya kita berbicara dalam hati seperti itu ya. Kalau Anda pernah merasakan hal itu, percayalah, Anda tidak sendirian. Halo, saya Cynthia Cakraningrum, psikolog, seorang praktisi di bidang psikologi klinis. Dan ada satu pengalaman yang mengubah cara saya memandang tumbuh kembang anak. Suatu hari, saya bertemu seorang ibu yang datang dengan penuh kecemasan. Beliau mengatakan, "Dok, anak saya sudah 4 tahun nih. Tapi kok bicaranya masih sangat sedikit ya. Saya takut anak saya terlambat bicara," kata si ibu. Yang menarik, selama ini fokusnya hanya pada apa yang belum bisa dilakukan si anak. Padahal setelah dilakukan observasi lebih mendalam, anaknya memiliki kemampuan sosial yang baik kok. Rasa ingin tahunya juga tinggi kok. Dan respon emosionalnya pun sehat banget. Nah, saat itulah saya kembali diingatkan bahwa tumbuh kembang anak bukanlah perlombaan. Karena setiap anak itu memiliki ritme perkembangan yang unik. Dari situ kami mulai menerapkan pendekatan yang lebih tepat. Orang tua diajak memahami tahapan perkembangan anak dari awal sampai usia dia saat ini. Memberikan stimulasi yang sesuai usianya, serta membangun interaksi yang hangat dan konsisten setiap hari. Jadi stimulasi yang diberikan harus sesuai. Jangan stimulasinya lebih tinggi daripada usianya. Bukan dengan tekanan ya diberikan, tapi buatlah anak merasa lebih nyaman dan bahagia. Dan kita juga harus memberikan pendampingan yang penuh dengan kesadaran. Beberapa bulan kemudian nih, ada perubahan nih yang kelihatan. Kemampuan komunikasi si anak pun meningkat. Kepercayaan dirinya pun tumbuh. Hubungan anak dan orang tua pun menjadi lebih dekat. Inilah yang sering terlupakan oleh orang tua. Anak tidak hanya membutuhkan nutrisi untuk tubuhnya, tetapi juga nutrisi emosional untuk jiwanya. Karena tumbuh kembang yang sehat bukan sekedar tentang cepat atau lambat, ingat ya. Melainkan tentang bagaimana anak berkembang secara optimal sesuai potensinya. Nah, kalau saat ini kalian sedang mendampingi proses tumbuh kembang si kecil, tuliskan kata anak sehat di kolom komentar. Saya ingin tahu tantangan apa sih yang sedang kalian hadapi dan mungkin akan saya bahas di episode berikutnya. Terima kasih.